Selamat malam. Hari ini kita bahas misteri. Tuh, gue udah serem-seremin, pada ketawa. Masa aunya gitu sih? Gelap. Ulangi. Gak apa-apa, udah lanjut. Gelap. Bukan Gak apa-apa. Panjangnya pengen Nah lu cerita mimik gue begini, lu cerita ngomong tuh kan begini. Oh gitu ya. Gitu. Siap. Halo. Kok halo? Kayak ngangkat telepon ya. Ayo. 1, 2, 3. Selamat malam, pagi, siang, sore. Kembali malam hari ini kita membahas misteri batu kerbau. Gelap. Tapi kenapa ya kalau kita cerita misteri itu nggak pernah ada takut-takutnya gitu. Pertama kali gue takut tuh yang lo hidup sama setan tuh. Hidup sama setan ya. Hidup Itu yang hidup sampai dipeluk, dari takut sampai dipeluk. Iya. Gue pulang ke daerah begitu juga. Iya udah, ini cerita apa nih? Lu cerita Om Epen ya? Om Epen mau nyeritain masalah kerbau. Apa bang? Kerbau. Kerbau. Enggak, waktu itu teman anak daerah Cipanas. Kebetulan kan dekat Gunung Gede kayak gitu ya. Iya. Gede Pangerangau. Jadi dia itu menceritakan mitos-mitos yang ada di situ, Yeah. legenda-legenda yang ada di situ. Cerita rakyat. Cerita ya dari mulut ke mulut seperti itu kan. Bahwasanya Itu definisi cerita rakyat tuh begitu Om. Cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut terus melekat. iya, cerita rakyatnya Di lingkungan. tapi yang belum terbukukan kayak gitu kan, ada dongeng tuh kayak Malin Kundang, Timun Mas kayak gitu. Iya, Tapi iya. Bisa dipercaya atau terserah? Nggak perlu yang dipercaya. Iya, terserah. tapi mungkin Terserah mereka kalian atau saya, asal nggak ngelanggar hukum biarkan saja. jadi begini, mungkin orang dulu meskipun ceritanya itu cerita yang hoax gitu ya, yang nggak benar kayak gitu, tapi dia mengandung hikmah, mengandung manfaat, Pesan moral. Bulan. ada pesan moralnya yang membuat orang itu, oh ini loh pesan moralnya. Kalau cerita hoax sekarang kan membuat orang yang bermoral semakin nggak bermoral, apalagi yang nggak bermoral Iya, kayak iya. gitu loh. Jadi ini berbeda ya. Beda Jangan sekali, dibilang cerita beda. hoax ya. Jadi dia cerita, namanya Randi kayak gitu. Randi ya. Randi, baik anaknya juga, cowok. Lahiran tahun berapa tuh? Tahun berapa deh? Masih muda, Punya masih muda. Anak pertama? Ya mesti jelas. Anak pertama, anak kedua. Jadi Randi itu anak kedua. kedua. Dari kakaknya namanya Deden. Dia Randi siapa? Aku agak lupa kayak gitu. Dia Deden cowok berarti. Deden juga cowok. Umur Deden. Hampir ya sekitar, kalau Deden sekarang sih hampir 36, 37 lah. Waktu Manying Idam hampir sama nggak Deden sama Randy tuh? Enggak, yang satu nyidam linggis, yang satu nyidam penggorengan, Bang. Dilanjutin terus pertanyaannya, gue tidur nah, Bang. Tuh kan, kalau cerita misteri jadi nggak misteri. Ya kan, biar Cuman ada di podcast ini loh. Kalau kita Iya. cerita misteri jadi lucu itu. Tapi biarkan ini menjadi misteri ya, Ya, kan. biarkan ini Kenapa menjadi demikian misteri. terjadi? Iya. Akhirnya Terus saya cerita kerbonya kapan ini? tergantung si Randy mau nggak diajak kerbonya. Ya udah, Randy bilang apa kalau Randy bilang cerita apa kalau dia? Bilang dahulu kala. ada seorang dadang, bapak. Jadi dulu itu. Ini gue denger udah serius nih. Ya. Tuh, mati Jadi dah. dulu itu kerbo orang zaman dahulu itu ada yang banyak lepas di Gunung Gede itu. Si Randy yang lepasin. Ya orang zaman dulu, dia cuman cerita doang. Ada kerbonya, kalau nggak salah orang sakti kayak gitu, lepas di situ. Ada Itu kerbau apa orang?
kerbau, tapi yang punya kerbau itu orang sakti. Oh ya harus jelas. Oh, Kan iya, gue nanya siap. doang. Orang sakti Muka gua punya masih serius kerbau nih. dan kerbaunya orang sakti itu tadi lepas. Lepas. Ke situ. Oke. Terus beranak pinak, Bang. Iya. Beranak pinak lama, akhirnya di sana itu menjadi kerbau purba, kerbau penunggu Gunung Gede. Ada berapa unit? Kok Banyak. kerbau lepas. Mm. Terus- Kelamaan. Ya Jadi kerbau lepas terus jadi penunggu gitu. Oh kerbau sakti. yang punyanya orang sakti. Lah itu kerbau lepas. Terus tiba-tiba jadi penunggu gunung itu kan berarti dia sakti. Yang punyanya orang sakti. Ya kok tiba-tiba gitu. Kebetulan aku nggak tanya Randy sejauh itu sih, Ah. iya nggak. Jadi aku mendengarkan saja. Jadi kerbau itu di situ saking lamanya itu Di mana berlumut, namanya? lama sekali katanya. Ya, Di kalau mana di Jadi ini kan Gunung cerita Gede, rakyat. Di Gunung Gede Iya. ya. Jadi anggap aja lah cerita hoax. Tapi ada pesan moralnya kayak gitu. Jadi kerbau-kerbau itu udah lama sampai berlumut. Ya nggak? Sampai akhirnya tidak ketahuan. Sampai Kerbau. akhirnya tidak ketahuan itu batu, itu pohon Itu kerbau. atau itu kerbau. Kayak gitu. Tapi orang-orang yang mempunyai penglihatan batin itu bisa melihat bahwasannya di situ ada kerbau-kerbau makhluk halus, kerbau-kerbau purba kayak gitu. Ya enggak? Intinya kalau ke gunung jangan pernah ngambil bebatuan. Iya. Jangan pernah menebang pohon. Iya. Takutnya yang ditebang itu adalah kerbau itu tadi, Bang. Nah kalau itu Nah, karena waktu itu ada cerita. Iya. Ya enggak? Ada cerita ada orang yang nebang-nebang pohon, ngambil-ngambil kayu di hutan, ngambil kayu di gunung. Nggak tahu yang ketebang itu adalah kerbaunya tadi. Akhirnya orang itu hilang. Hilangnya dibawa kerbau, jadi katanya dibawa giring kerbau, ditutupin sama tuh kerbau. Jadi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Dibawa, digiring, ditutupin sama kerbau, ya udah hampir kelihatannya udah kayak bebatuan dan lain-lain. Ini cerita, anggap aja cerita hoax. Iya. Ya, jadi kebenarannya nggak 100%. Iya. 91. Tapi pesan moralnya Adalah ketika bukan kita kebenaran tidak 100%, kebenarannya belum terbukti 100%. ya kebenarannya belum teruji, nah, kayak gitu. Iya. Tapi pesan moralnya berhati-hatilah. Dalam langkah. Ya kalau ke gunung juga izin-izin kayak gitu, permisi mau lewat, dan jangan sembarangan menebang pohon. Iya. Jangan sembarangan kita ngambil batu, nyongkel batu, bawa pulang. Kalau batunya nggak mesti nyongkel nggak apa-apa mungkin. Ya, nggak apa-apa. Cuman Gimana? Ya kan ada yang batu kependem tanah. Ya. Mesti dicongkel. Ya. Ada yang batu deh mumbul dari tanah. Ya. Itu kan bisa diambil doang. Oh, Tapi ngapain lu ngambil tuh batu? kalau memang mau Jadi buat ngapain? masak kayak Sembarangan ngambil batu, nyongkel-nyongkel. maksud gue batu yang gede-gede itu loh, Bang, segede-gede ngapain lu kerbau. nyongkel batu gede? Bukan tambang, mungkin, Bang. Ditambang, Tambang kayak gitu ditambang. kan. Ya kan penggunung nggak mungkin nambang batu. Ya justru orang nambang batu di gunung, Bang. Gimana sih, Bang? Dia pendaki gunung emang mesti nyongkel Kan dia nggak batu. ngomong pendaki gunung, Bang. Semuanya dah, mau dia pendaki gunung, pendaki bukit, pendaki kasur, mau kan pendaki pendaki pohon, bodoh amat dah. Yang penting lo kalau ke gunung gede, lo jangan sembarang nembang, lo jangan sembarang nambang batu. Ya, emang Udah puas belum? Puas nggak lu, Bang? belum. Belum ya. Belum sampai nangis sih. Dan ada banyak cerita juga. Waktu itu cerita lagi tuh si Randi. Kalau gue pengen tahu itu kayaknya kerbaunya ada 7 ya. Gak tahu, Bang, saya nggak bisa ngitung Karena kerbau. tadi kayaknya ada banyak. Banyak. Nah, kayaknya yang satu, yang kerbau terakhir tuh yang agak sukses game. Kenapa? Dia bikin pabrik itu kornet. Dia nggak ikut ke Gunung Gede. Kerbau yang terakhir dia yang sukses. Iya. Karena dia bikin Pabrik kornet. pabrik kornet. Aku kepikirannya begini ya, membayangkannya sebuah Gue pabrik. belum sanggup membayangkannya bagaimana. Aku membayangkannya begini. Jago nih. Ah. Membayangkan gini, pabrik kornet
yang mimpin Kerbo. Kan sakti. Jadi CEO-nya. Jadi direktur utamanya pakai jas, pakai dasi, tapi bertanduk. Mukanya monyong. Pak, terus Pak, kok Bapak bertanduk ya? Oh iya, dulu saya Kerbo Gunung Gede. Itu yang bontot. Kayaknya sih itu. Iya benar, sukses deh sekarang. Iya deh Bang. Sukses dia. Ada lagi nih cerita. Bahwasanya dulu kan musim togel. Orang sana juga suka nyari-nyari nomor togel. Kayak gitu kan. Alkisah mengatakan, dongeng waktu itu mengatakan, bukunya. ya, ada 2 orang yang nyari togel. Terus? Wangsit lah atau Ilham nomor togel ke Gunung Gede. Iya. Ternyata di sana dia itu dililit ular. Katanya Kerbo. Tadi Kerbo, yang sekarang ular, Bang. Beda lagi. Beda, udah belok Bang ceritanya. Jadi dua-duanya. Tadi lu mau masukin kan cerita nggak jadi kan? Iya tuh, gue mau punya. Lu kelamaan Bang. Oh ya udah. Kita Gak usah udah hanyut ke ular dah. Ular dah. Lelagian cerita Kerbonya jadi pemimpin pabrik kornet. Iya. Tapi gue pernah misteri Kerbo itu serem pernah gue. Misteri Kerbo gimana? Iya. Jadi di daerah mana ya? Jadi gue lagi napak tilas dulu tuh. Iya. Napak tilas Purwokerto, Wonosobo. Nanti kejadiannya di Jakarta ini. Ya, masa di Jakarta ada Kerbo kan udah sukses deh. Ya. Napak tilas. Napak tilas Purwokerto, Wonosobo. Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo nih. Ini ada lewatin 3 desa ya, bukan desa ya, tapi kota ya. Iya, kota. 3 kota. Naik bis apa naik kereta tuh Bang? Ya, napak tilas kan jalan kaki. Oh jalan kaki. Tapi gue dari Jakarta. Kalau panjang nih kalau dari Jakarta nih. Enggak. Udah dari Jakarta. Enggak, jangan Bang. Ya, enggak. Yang pendek aja. Jakarta. Bang. Enggak. Yang pendek aja. Tangin sebel. Ya udah Bang, lanjut Bang. Terus berangkat siang pulang pagi. Iya Bang, lanjut Bang. Ya pokoknya udah dari Purwokerto dah nih. Iya Purwokerto Bang, Wonosobo, lanjut. Purwokerto. Iya. Ya udah. Udah sampai belum. Baru mau meeting. Lama banget. Start di Purwokerto. Ya. Nah, di desa melewati desa, jadi kan kita tuh perjalanan seminggu. Jadi seminggu itu setiap hari kita mesti nginep di desa-desa tertentu yang ditentukan oleh panitia. Kebetulan panitianya adalah kita dari Jakarta. Iya. Ya dong, berarti gue tahu dong ceritanya dong. Iya, tahu Bang. Serem ini. Serem Bang. Ya ampun, serem banget. Oke, lanjut. Nah, lu jangan pada takut ya. Ya enggak takut. Terus ada di suatu desa, gua nginep. Gua orang kan penakut. Jadi gua Kenapa lu nyuruh kita jangan takut? Tadi lu nyuruh kita takut padahal lu yang takut. dulu. Oh dulu. Sekarang masih. ya udah lanjut Bang. Lanjut. Nah tuh ada gue tidur di rumah penduduk di daerah Banjarnegara. Daerahnya antara Merden atau apa gue lupa lah. Nah gue tidur di sana, gue kebelet kencing nih malam. Kebelet kencing. Gue bangunin temen gue kan. Serius nih Pen. Iya serius Bang. Gue bangunin, anterin gue yuk kencing ke belakang. Kalau di depan banyak orang, gitu kan. Berarti mesti ke belakang dong, kan? Banyak orang. Malu gue kencing depan orang. Iya. Oke. Lanjut. Ya udah dianterin lah. Temen gue kencing pas pintu, jadi kan pas pintu WC nih. Nah ada langsung tempat empuk tuh. Nah, di sini. Iya dalam toilet ya Bang. Iya ada ya. Ya pokoknya Ini sekomplek Bang, buka pintu kamar mandi langsung ada tempat tuh Bang. Kecuali Pondok Indah mungkin belum tentu. Tapi di belakang di belakang Oke. di belakang tuh, di belakang. Oke Bang. Masih lama gak nih Bang? Posisinya temen gue pas pintu WC dah. Nah gue agak jauh dari pintu WC, jadi kan kalau keluar tuh agak jauh.
Keluar agak jauh. Ya kalau di dalam WC nih, gue berdua nih, tapi bukan homo ya. Iya. Masih lama nggak pengen ceritanya. Serem ini, serem. Iya serem banget. Nah pas gue lagi mau kencing, set, kedengeran tuh suara. Gitu. Kaget kan, apa nih? Ini posisi air masih ngancret nih, masih keluar gitu kan. Ya kita belum beres karena udah namanya orang kebelet lama kan pasti penampungan di Iya udah lanjut bang, kencingnya banyak. Penampungannya di empedu masih banyak. Terus ya lanjutin. Lalu gue kabur, repot kan? Iya repot, kocar kacir. Nah, gue udah kelar nih. Itu saking 2 kali, 3 kali gitu bro, suara tuh. Suara kerbau itu bang. Kagak tahu tadinya. Namanya Namanya kita panik ya, gue sampai buka slot pintu aja kagak bisa. Saking denger suara itu. Gitu doang tuh. Terakhir baru gitu. Wah, udah pintu kebuka. Gue teriak-teriak di dalam tuh. Temen gue udah megangin pundak gue. Mau kemana lo gitu. Udah kita takut berdua tuh di dalam kamar mandi. Nanti yang punya rumah datang. Kenapa berisik di dapur? Di WC gitu. Suara apaan tuh bu? Jadi nih pas sini WC-nya, sini kandang kebonya nih. Diminta makan. Karena bunyi kencing gue kali ya. Wah ini air dikasih minum. Kok gak dikasih minum gue. Saya mau tanya Pak Gema dulu nih. Seremnya di mana? Tapi gue ketakutan kan. Kalau orang ketakutan kan berarti serem. Iya. Lo gak ketakutan karena lo gak di lokasi. Iya. Ya udah Kan tadi gue ketakutan. Tolong ya yang lihat juga harus serem lo ya. Gak boleh ikutan ketawa-tawa. Ini serem ini. Ini konten serem. Nah, terus Ketakutan. Nah, terus Itu gue ketakutan. udah. Akhirnya pas keluar pada teriak, pada ketawa. Yang tahu bahwa Berarti itu kan nggak serem. Guenya kan nggak tahu ada kerbau di situ. Gue ketakutan, serem. Iya. Karena kondisi malam. Yang tahu jadi ngetawain. Iya. Jadi nanti kita nulisnya judulnya Kayak apa lu nih? Nggak tahu nih, pasti ketawa. Gue tahu. Iya. Iya. Kan Lu gua ya tahu. Lu aja ketawa. Karena gue udah tahu. Ya nggak berarti nggak serem dong bang. Awalnya Nggak juga. Kalau lo dulu ikut bareng gue, Iya. Jadi nanti kita tulis konten serem gitu aja. Podcast misteri. Podcast misteri. Konten paling serem apa? Isinya kerbau. Opo. Yang kita bikin podcast itu tuh. Judul apa yang kita ini ya terakhir podcast misteri hari ya? Judulnya apa ya? pocong. Bukan. Iya naik ke Gunung Gede. Iya ngelihat ini bertatap Muka sama pocong. pocong atau gitu kan. Ketika naik Gunung Gede. Itu komen pertama teman gue ada yang komen bilang serem sekali. Seram sekali. Aku takut. Udah di komennya gitu dong, seram sekali dong, gak ada emoticon, gak ada tanda like, gak ada hati, gitu dong. Gue kakak sendiri gue, aduh ini bener cerita misterinya gimana gitu. Aku juga bang, ketika bayangin waktu cerita yang Gunung Gede, naik Gunung Gede, terus didampingin pocong gitu ya, kan kita jalan tuh, masa iya pocongnya mentul-mentul di samping kita begini. Ikan kalau Gunung Gede kan nggak mungkin kayak jalan tol gitu kan. Itu dia. Iya. Pasti kan pasti meleng-meleng sini pohon, Kesandung lagi. tembok pohon. Kat. Jadi ulang. Iya. Teman gue pas baru abis upload, terus kan judulnya serem gitu kan. Terus ada yang anak gunung nih bilang, wah lain kali gue ini sumbang cerita dong, katanya. Gue juga banyak pengalaman gue sering naik gunung. Emang dia sering naik gunung, cewek gitu kan. Terus mati gue, nih orang belum nonton video jadi ngelihat judulnya doang. Udah ngeliat judulnya misteri gitu, serem gitu. Pas sudah masuk, anjir. Tahu nggak yang kita bikin konten dukun?
teman-teman di kantor juga begitu. Oh iya mas, wah dia cerita kan pada seru-seru. Waktu itu ada dukun begini tuh dalam hati. Tonton dulu dia sampai habis. Kontennya kayak apa? Daripada nanti udah dengerin nyesel. Pertama kita ini bukan ahlinya. Kedua kalau kita cerita misteri itu yang ngakak. Tapi kalau kita cerita ngakak yang lucu jadi misteri. Itu yang tadi ular gimana Pen? Gue juga ada cerita ular. Ular yang mana bang? Ada Abang ular. dulu aja. Kalau gue mah kayak dikutuk temen. Nah saudara gue yang kemarin nyemplung di Plaza Pujasari, Pujasera. Plaza Pujasera ya. Hah? Dulu tuh Itu kenapa dia? Jadi gue kan kalau nginep di Tambun tuh kalau udah libur itu kan mainnya ke sawah. Dari perumahan itu kan belakangnya masih sawah. Nah, kondisi hujan dulu tuh pas lagi main sana, hujan sore. Kita berenang di got. Ya. Di got-got perumahan yang belum jadi tuh berenang. Di sananya tuh kali. Berenang. Nah yang satu grup ada 5 orang nih. Kita main sama anak kampung situ. Yang satu ngelihat ada bangke ular sanca. Gede dong. Gede. Tapi udah bangke ya. Udah bangke. Melotot ke gua bang. Tapi ini serem loh bang. Serem loh ini. Lucu ini. Ya udah lucu deh bang. Apa dah? Gue dengerin dulu aja bang. Ada bangke ular gede Pen. Dibuang. Ular sanca. Sampai rumah udah kita mandi biasa. Besok paginya saudara gue itu badannya udah kayak ular. Besisik game. Jadi gimana sih kayak orang dilukis ular gitu. Ditato ular dari seluruh semua ini. Lu mandi berapa orang? Gue juga mandi di situ. Berdua. Berlima itu, tapi yang kena temen Yang kena dia doang. Yang kena saudara gue sendiri. Gue nggak ada masalah dengan ular itu ya. Maksudnya gue nggak tahu tuh emang karena mungkin dia kulitnya sensitif. Emang kalau yang tahu sih mungkin kasih tahu ya. Apa emang kalau ular mati itu mengeluarkan zat yang bisa menularkan kulit. Membuat kulit jadi bersisik. Tapi nggak lazim aja sih menurut gue. Kalau emang misalkan dia Nah itu sampai kapan? Berapa lama tuh dah? seminggu. Terus diobatin bawa ke orang pinter Itu gitu-gitu sampai nggak? tidur. Kalau pagi tuh kayak rontok 2. Anjir. Bener-bener kayak sisik ular, rontok 2. Itu dia. Terus ada nggak alternatif pengobatan apa selama seminggu dibiarin begitu aja? Ya diobatin doang. Cuman akhirnya Normal lagi. dibawa ke sini. Tadi ada cerita ke juga Pondok pak. Panas Jadi Ciseeng. dia itu sukanya kalau istilah Jawa itu nyuluh. Nyuluh itu apa? Nyari ikan malam-malam itu loh. Apa tuh? Kalau ini sih kebetulan dia itu cari percil anak kodok. Anak kodok. Iya. Dia cuman brudu lah. Brudu. Cuma kecil-kecil. Makan cebong. Dia nyari cebong. Kalau anak cebong itu biasanya juga buat mancing bisa kayak gitu. Nah itu nyarinya itu sampai ke hutan. Waktu itu mau maghrib juga. Waktu itu mau maghrib. Dia nyari. Ternyata entah itu dia kayak kesurupan, entah itu dia kayak apa? Halusinasi. Iya. Dia tiba-tiba tidak sadar. Kan diri. Nggak sadar jadi ngeloncat kayak kodok kayak gitu pak. Sampai ketahuan tetangganya, tawan orang di situ. Mau sebut nama nggak enak aku. Ya pokoknya adalah inisialnya dan aku masih ingat orangnya. Kebetulan temen SD. Dia temennya bapak. Kebetulan waktu itu dia ini apa tukangnya bapakku kayak gitu. Bapakku kalau bapak kan waktu itu kadang borong kerjaan keramik kayak gitu. Dia tukangnya kayak gitu. Bapakku. Iya bapak ayah. Iya. Nggak bapak lu. Kayak gitu. Jadi karena nyari kodok tadi, nyari anak kodok tadi, terus pada waktu itu mau maghrib, pada waktu maghrib itu kayak kesurupan jadi kodok kayak gitu. Iya. Sampai berapa hari? Sampai waktu itu diselamatin kan ya sama tetangga-tetangga kayak gitu kan. Dia nggak sadar dan setelah di sana banyak orang pinter juga sih bang. Banyak orang pinter. Setelah dia sadar, habis itu dia sakit selama 3 hari. Kayak gitu.
udah disadarkan, udah sadar. Setelah sadar dia tuh sakit selama 3 hari. Waduh. Kayak gitu. Ada juga yang. Tapi pas ditanya sembuh, kenapa lu jadi begitu? Ya itu tadi gara-gara nyari kodok. Maksudnya dia mungkin kerasukan jin kodok. Nah itu kita nggak tahu ya. Yang tahu yang pinter-pinter aja ya di sana. Untung gua nggak pinter. Kebetulan di desa saya itu ada orang yang pintar. Di tetangga desa juga ada yang pintar kayak S1 gitu. semua berarti. S3 kayaknya. Paranormal lah bang. Paranormal semua. Dan aku juga yang di tetangga desa aku itu juga pernah dulu namanya anak kecil bandel kan. Dia itu punya tanaman banyak, singkong dan lain-lain kayak gitu. Sering diambilin ya biasalah anak-anak kecil ya, anak-anak muda-muda iseng kayak gitu kan. Singkongnya diambil, ubinya diambil kayak gitu-gitu. Terus dia bilang, udah jangan pernah ngambil ubiku lagi kayak gitu. Kalau emang kamu minta. Nggak usah ngambil nyolong. Jangan nyolong, tak kasih kayak gitu. Kadang dia kan punya soang banyak, punya kerbau juga, begitulah ya namanya di desa lah ya. Waktu itu malam ya kita usil aja teman-teman itu ngambil. Sengaja itu ngambil singkongnya pak. Kita rebus sampai hampir beberapa jam. Nggak mateng pak. Itu singkong? Enggak, kita rebus, kita bakar. Kayak gitu. Nggak mateng-mateng? Nggak mateng-mateng. Kalau nggak matengnya gosong, logika ya. Ini nggak gosong? Ini ya gosong kulitnya doang tapi masih putih kayak gitu. Ini udah berapa lama ya kita bakar kayak gitu. Wah akhirnya kita ketakutan kan. Tapi juga ada yang mikir ya mungkin tadi bakarnya api tapi apinya ya tetap berapi terus itu. Berapi-api dia. Terus waduh ini ada sesuatu kayak gitu. Sesuatu. Jadi itu singkongnya orang Pak paranormal tadi itu. Pak kita rebus. Enggak kita bakar. Enggak matang-matang. Ternyata ada juga temen-temenku gitu kan emang dia iseng banget. Suka ngambil singkong kayak gitu. Matanya itu sampai hilang. Apa ya? Nggak bisa melek. Setiap kali dipegang kayak gini, selalu kayak ada kayak biji, bukan biji ya, apa kayak ada tumbuhan biji-biji ilalang kayak gitu loh. Jadi kalau diginiin ada biji ilalang. Akhirnya ya suruh minta maaf gitu aja. Minta maaf, selesai. Iya. Kayak gitu. Ini sih orang-orang lu kayak gitu. Kalau gue teringat itu yang tanaman-tanaman gitu tuh, gue pernah tahu juga tuh. Dulu kan, ya petani. Jadi di daerah gue tuh ada, misalnya entah dia kolam ikan atau dia tanam tanaman yang buahnya bisa dicolong gitu, yang misalnya apa ya contohnya misalnya kayak ya pokoknya bisa dicolong lah. Nah itu dia ada yang namanya, gue lupa nama buahnya tuh kayak semangka dia bulat. Jadi kalau misalnya tuh di rumah juga kadang bisa ditaruh aja gitu di tempat itu. Nanti kalau ada orang mau iseng, mau nyolong singkong kayak apa kayak gitu, saat dia sampai di situ dia nggak bisa kemana-mana, diam aja di situ linglung. Keder muter sampai besok pagi ketemu orangnya, diajak ngomong ngapain gitu. Habis itu udah dia ya lepas gitu aja, tanpa berhasil membawa apapun dari tempat yang ditaruh ini. Sering banget itu gue juga ada. Nah, itu nggak tahu, itu gue nggak tahu cerita lengkap ya, apakah itu asal buah itu aja taruh di situ atau didoain titip orang itu nggak ngerti sih. Ada tapi ritual, ada yang kayak gitu, ada ritualnya. Ya. Kadang aku juga gini, kalau ngelogika kayak gitu, gimana ya logikanya? Kadang kalau udah nggak terlogika sama aku, udah masa bodoh, males banget pikir begituan. Ya udah, yang begitu-begituan. Tapi nyatanya memang ada banyak yang mempraktekkan. Maksudnya gue nggak tahu itu benar terbukti apa enggak. Tapi banyak orang mempraktekkan kan. Nah, kembali lagi konspirasinya. Jadi kayak semakin orang percaya itu benar begitu kan. Akhirnya nih, kalau lu mau nyolong singkong, kan lu jadi mikir bang. Iya, karena tahu, wah nyokeder situ. Walaupun belum terbukti sebenarnya. Iya. Lu belum pernah lihat orang benar-benar keder di situ. Tapi katanya dulu orang tua tuh tahu pasti keder tuh, orang nggak bisa ngambil apa-apa. Iya. Nah nyatanya entah itu berhasil apa enggak, lu juga kan jadi mikir mau ngambil tuh barang orang.
Iya kan? Ya, udah. benar. Cerita dongeng-dongeng kayaknya Iya, itu memang yang nggak terserah lah mau lu anggap itu benar atau enggak. Kalau lu nyolong ya terserah, lu mau nyolong aja Iya. sono. Kalau emang lu berani nekat gitu kan. Jadi kalau kita mau ngambil kita udah ngeliat tuh, wah ada semangka aneh tuh, wah jangan-jangan Iya. nanti kalau kita ngambil kita keder nih. Iya. Ah ya udahlah. Akhirnya enggak. ya orang nggak jadi Ngambil. mikir kan, jadi Iya. nggak mau ngambil gitu. Itu dia sih. Tadi ular yang di Gunung Gede, ular apa itu, Ben? Itu sih orang yang nyari togel tadi bang, Iya. nyari togel. Temu ular. Ternyata sampai malam kan supaya dapat wangsit nomor berapa. Dulu kan, waduh, masalah togel kan. Togel ya. Gila, tempat angker udah kayak nggak angker bang, malah didatangin orang-orang begituan supaya dapat apa inspirasi nomor dan lain-lain. Bahkan wah ada yang ritual ini, ada yang ke orang yang pinter ini dan lain-lain kayak gitu. Tapi nggak dapat juga, cuma. Nggak dapat juga dan ada juga triknya orang-orang pinter itu supaya wah di piringnya kelihatan ada nomor kayak gitu, ada triknya sih. Tapi ini dia nyarinya nomor di Gunung Gede. Dia nyari di Gunung Gede, nggak dapet. Kalau nggak salah itu 2 orang, dua-duanya meninggal atau sebelum meninggal dia itu ngobrol bahwasanya di sana dililit sama ular. Ularnya itu segede pohon kelapa. Badannya. Kayak gitu. Iya. Padahal kan kita nggak tahu di gede itu ada nggak ular segitu kayak gitu kan ya. Terus kalau dililit sama ular segitu kan pasti udah hancur tuh orang. Ya nggak? Iyalah, sanca yang sebesar paha aja. Wah, udah remuk kita. Remuk. Apalagi segede Pohon kelapa. kayak Jadi gitu. bubur. Tapi ada yang bilang bahwasanya sosok ular itu adalah sosok penunggu di sana. Jadi itu adalah sebenarnya ular gaib kayak gitu. Tapi pesan moralnya kan, Adalah gunung-gunung, tempat-tempat begituan itu bukan buat tempat-tempat mencari nomor togel, mistis seperti itu dan lain-lain. Seperti itu. yang lo bilang menikmati Oh pulang, ya, bawa jejak, pulang bawa oleh-oleh. Jangan membawa jangan apapun. meninggalkan apapun kecuali jejak. Ingetin lagi, Pak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Iya. Jangan membawa apapun kecuali kenangan. Wih, Kayak gitu-gitu ya. Itu dia. Tapi yang gitu. Begitu, Pak. Bagus tuh. Oke lah. Jadi begitu tuh. Udah, gue sih serem banget itu yang kerbau tadi gue. Ya Bang, serem banget tuh Bang. Tolong di situ lo tulis game ini sangat seram. Ya, siap. Konten serem. Yang pasti ini adalah podcast Misteri. Misteri. Cut. Kita ngomong itu yuk. Gue dari tadi kepikiran itu tuh. Apaan?